jejak anak negeri namanya, kalau berendamnya tidak di alam terbuka. Aku sama pemuda-pemuda desa Pasui lagi menikmati dinginnya air pegunungan. Sungai yang segar, sawah yang luas, pepohonan yang rindang, apalagi pegunungan yang asri. Memang alam itu di sini di Indonesia selalu membuat kita bangga tentunya. Karena apa? Karena alam tidak banyak Karena badan sudah bersih dan segar, saatnya kita mulai aktivitas hari ini dengan penuh semangat. Sungai tempat berendam tadi lokasinya tidak jauh dari sawah. Kebetulan aku bersama pemuda-pemuda desa Pasui mau cari lendong atau belut di sawah. Hayo, kita serbu sawahnya. Habitat belut adalah air tawar dan suka hidup di tempat dangkal yang banyak mengandung lumpur seperti sawah, rawa-rawa, kolam ikan, maupun pinggiran danau. Biasanya belut akan membuat lubang di tanah yang berlumpur. Nah, tugas kita mencari lubangnya untuk menangkap belutnya. Oh iya, setiap daerah memiliki cara unik untuk menangkap belut. Salah satunya di Desa Pasui, Kecamatan Buntuwatu, Kabupaten Nreka. Wah, dapat! Dapat! Nah, ada berbagai macam cara dalam menangkap lendong atau belut. Biasanya menggunakan bambu yang dibuat seperti capitan dan juga menggunakan bumbu. Tapi kalau di Desa Pasui, kita menggunakan tangan kosong. Woi! Cari lagi! Ini dia keseruan kita menangkap belut dengan tangan kosong. Butuh kecepatan dan gerakan tangan yang cekatan agar belut dapat mudah tertangkap. Wah, dapatnya! Wah! 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 Menangkap belut dengan tangan kosong memang sulit anak negeri. Belut memiliki kulit dengan lapisan lendir yang fungsinya agar belut bisa melewati ruang yang sempit dan melindungi belut dari parasit maupun hewan pemangsa. Karena lendir inilah yang membuat belut sulit untuk dipegang dan ditangkap oleh tangan kosong. Jadi nggak heran kan kalau ada peribahasa licin bagaikan belut. Wah, nggak kerasa nih, belut sawah yang kita tangkap sudah banyak. Kayaknya langsung saja deh kita olah menjadi masakan khas dari Kabupaten Nreka. Wah, soal anak negeri, kuliner khas dari Nreka dengan bahan dasar belut atau lendong memang cukup beragam. Salah satunya adalah yang akan kita masak apa, Mama? Piong lendong, daun kedondong. Makanan yang mau kita buat ini memang menggunakan daun kedondong dan belut tentunya. Lendong atau belut ini aku potong kecil dulu ya. Untuk bumbunya tidak ada yang ditumis ataupun ditumbuk. Semua diiris mulai dari bawang merah, bawang putih, dan terakhir cabai merah. Yang unik dari papiong lendong ini, belutnya tidak direbus maupun digoreng ya. Jadi langsung dicampurkan ke dalam parutan kelapa. Parutan kelapa ini yang menjadi ciri khas dari papiong lendong daun kedondong. Semua bahan tadi dicampurkan dan diaduk menjadi satu. Jangan lupa ya, kita kasih garam dan bubuk kunyit biar semakin enak. Setelah diaduk, terakhir baru dicampurkan daun kedondong. Ternyata daun kedondong juga bisa diolah menjadi makanan khas. Kalau sudah tercampur, baru kita masukkan ke dalam bambu. Papiong lendong ini bahan-bahannya tidak dibungkus dengan daun pisang ya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam bambunya. Berbeda dengan lemang atau laumeng yang berbahan baku beras ketan yang dibungkus daun pisang ataupun daun jagung, ini nih yang jadi ciri khas dalam membakar papiong lendong. Bambu yang sudah terisi penuh, lalu ditutup dengan daun pepaya. Tujuannya agar aroma yang dihasilkan papiong lendong ini memiliki ciri khas dan isian papiong lendongnya matang merata. Mah, Dok, saya bakar ya? Gini, Dok. Untuk proses pembakarannya tidak jauh berbeda dengan lemang, dibakar langsung dengan api unggun. Papiong lendong ini menggunakan bambu yang muda, sehingga ketika dimasak maupun dibakar tidak mudah pecah. Oh iya, jangan lupa ya, ketika dibakarnya harus dibolak-balik seperti ini, biar isian belutnya matang sempurna. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya jadi juga nih papiong lendong daun kedondongnya. Nah, ini dia, pion lendong daun kedondong.
Sola-solaku jejak anak negeri, pion bukan cuma ada di Endrekang, ada juga di beberapa kota di Sulawesi Selatan ya, Ningsih. Contohnya di Toraja, dan biasanya isinya bukan cuma lendong, tapi ada juga ayam, ikan, ya, ada juga sapi, ya, dan banyak lainnya. Nah, yang bikin khas dari Endrekang ini karena kita menggunakan daun kedondong. Enak kayak itu Mama, daun kedondong? Enak. Enak. Wah, kalau bisa coba duluan ya. Soal rasa memang gak pernah bohong ya anak negeri. Rasanya enak dan gurih. Walaupun dimasak menggunakan bambu, namun belutnya benar-benar matang sempurna. Rasanya tentu marasa, yang artinya enak sekali. Apalagi dimakannya dengan nasi hangat nih. Wah, jadi makin nikmat makannya. Tadi pengen nambah lagi nih anak negeri. Makan. Makan. Nah, ini dia yang saya cari, daun kedondong. Rasa dari daun kedondong ini segar sekali ya Ningsih. Dan asam pokoknya masuk di mulut, apalagi dilengkapi dengan kelapa lolo. Nah, kelapa lolo atau kelapa muda ya Ningsih ya. Makanya rasanya makin lengkap. Wah, makan yang banyak. Belut kita pasti tahu kayak akan manfaat. Namun daun kedondong ternyata memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Di dalam daun kedondong terkandung zat flavonoid yang bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun kedondong memiliki sifat antioksidan yang tinggi yang dapat menurunkan kolesterol jahat dalam darah dan dapat menghambat perkembangan penyakit jantung. Jalan-jalan ke peternakan sapi yuk. Kebetulan aku ditemani sama Ningsih mau ke peternakan sapi yang berada di Desa Mata Alo, Kabupaten Endrekang. Wah, lihat tuh, sapi-sapi di sini gede-gede banget ya. Heits, peternakan sapi ini bukan jenis sapi potong ya, tapi sapi untuk diambil susunya. Walaupun terlihat sama, namun dari fisiknya, sapi potong dan sapi perah memiliki beberapa perbedaan. Sapi potong memiliki tubuh yang lebih besar dengan otot yang lebih kuat. Sementara sapi perah memiliki tubuh yang lebih kecil dan lebih panjang. Karena sudah di peternakan sapi perah, jadi penasaran ya, gimana cara memerah susu sapi yang baik dan benar. Kasih nih, boleh kan? Oke. Jadi sebelum diperah, sapi itu harus dimandikan dulu. Jadi supaya pas proses pengambilan susunya, itu sapinya dalam kondisi bersih. Setelah sapinya bersih dan kandangnya rapi, yang paling penting itu nutrisi yang dimakan oleh sapi perah. Jadi nih anak negeri, sebelum diambil susunya, sapi-sapi ini harus diberi makan terlebih dahulu. Ayo Ningsih, kita kasih makan sapinya dulu. Oke. Ayo kita kasih makan sapinya. Kasih makan sapi boleh? Iya boleh. Boleh. Bahannya apa ini? Kalau ini dari batang jagung dengan buahnya. Oh, sama pisangnya. Ayo kasih makan. Untuk pemberian makan ini biasanya dilakukan pagi dan sore hari. Setelah sapinya kenyang, baru deh kita perah susu sapinya. Kita siapin embernya dulu ya. Oh iya, untuk memerah sapi nggak boleh asal-asalan ya. Ada tekniknya dan cara yang harus dilakukan. Langsung aja yuk Ningsih, kita perah sapinya sampai ember susunya penuh. Untuk pemerah sapi harus lembut ya, agar susu sapinya keluar lebih banyak dan tentunya lebih segar. Oke. Jadi setelah proses diberikan makan agar susunya melimpah, terus proses pemandian, sekarang proses pemerasan susu sapinya. Nah, dalam proses pemerasan susu sapinya ini ada beberapa tips nih. Jadi kalau ingin memerah ambi, ini harus lembut ya, kayak dipijit begitu ya, Ningsih. Terus nggak boleh di belakang sapinya, harus berada di samping sapi karena kalau di belakangnya bisa kena tendang. Waduh, bisa bahaya. Bisa bahaya Ningsih. Lihat susu sapi seger gini, jadi pengen langsung minum deh. Oh. Kadang nih jangan, harus dimasak dulu biar lebih sehat. Oh begitu? Iya. Oh, ya sudah, kita ambil yang banyak baru kita masak. Susu sapi mentah atau susu yang baru diperah disarankan tidak langsung diminum ya anak negeri. Susu sapi mentah memiliki tingkat keasaman yang netral, sehingga bisa menjadi tempat yang ideal untuk bakteri berkembang biak, baik bakteri baik maupun bakteri jahat. Bakteri jahat pada susu dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti mual, muntah, diare, dan juga nyeri pada perut. Jadi untuk menghilangkan bakteri-bakteri jahat, perlu proses pemasakan dengan suhu tertentu ya anak negeri.
Proses ini lebih dikenal dengan proses pasteurisasi dan UHT atau ultra high temperature. Wah, susu sapinya kayaknya sudah cukup nih. Kali ini kita mengolah susu sapinya menjadi keju khas Enrekang. Daripada makin penasaran, langsung saja deh kita masak susu sapinya. Nah, setelah kita mengambil susu murni dari peternakan, sekarang waktunya kita bikin apa? Sambal karopa. Nah, tapi karena sambal karopa itu membutuhkan dangke nih sih ya. Iya. Makanya kita bikin dangkenya dulu. Oke. Ini dituang sini nih sih. Bantu. Oke. Sambal karopa merupakan makanan khas dari Desa Mataalo, Kabupaten Enrekang. Bahannya tentunya memerlukan dangke. Dangke merupakan keju tradisional khas Kabupaten Enrekang yang terbuat dari susu sapi maupun susu kerbau. Susu sapi yang baru kita perah tadi langsung kita masak ya. Untuk membuat dangke diperlukan getah dari buah pepaya muda. Pepaya muda yang belum dikupas ini lalu diambil getahnya dengan cara menyayat bagian kulit pepayanya. Tuh lihat, sudah mulai keluar kan getah pepayanya? Nah, yang banyak nih sih. Terus kenapa harus dicampur air nih sih? Biar getah pepayanya nggak padat. Oh, biar tetap bisa dicampur dengan susu nanti. Iya. Oh, biar gampang ya. Getah pepaya ini berfungsi untuk memisahkan serat susu atau protein dengan air. Untuk merebusnya harus hati-hati ya, soalnya susunya mudah meluap dan luber keluar wadah. Sebelum susunya mendidih, masukkan getah pepayanya beberapa tetes. Ingat, jangan terlalu banyak ya, karena jika getah pepayanya terlalu banyak, maka akan membuat rasa dangkenya menjadi lebih pahit. Nah, soal anak negeri, sekarang laktosa dan airnya sudah mulai terpisah. Waktunya kita cetak menjadi dangke atau keju khas Enrekang. Ayo, ini kita cetak. Serat susu yang berupa gumpalan ini lalu disaring, kemudian dibuang airnya. Nah, kalau sudah, tinggal dimasukkan ke wadah yang terbuat dari batok kelapa. Kalau sudah ditaruh di cetakan, tinggal tunggu deh kurang lebih 10 menit sampai dangkenya dingin dan teksturnya lebih mengeras. Dangkenya sudah jadi nih. Tuh lihat, bentuknya seperti keju kan? Dari teksturnya, dangke termasuk golongan keju lunak yang memiliki kadar air yang tidak terlalu banyak. Warnanya putih mirip seperti tahu, namun rasanya mirip seperti keju. Makanya tidak heran kalau dangke disebut juga keju khas Enrekang, Sulawesi Selatan. Jadi rasa dangka ini agak sedikit hambar tapi gurih ya nih sih ya. Gurih terus sudah mirip banget dengan keju. Wah, pokoknya enak. Setelah dangkenya dipotong, baru kita potong juga bahan-bahan yang lain seperti daun bawang, lengkuas, bawang merah, dan juga bawang putih. Untuk bahan dasarnya kita menggunakan kelapa tua. Yang dibutuhkan bukan santan kelapanya ya, melainkan parutan kelapanya. Kelapa yang sudah diparut lalu dicampurkan dengan potongan bawang merah, cabai merah, bawang putih, dan lengkuas. Lalu campur hingga bahan-bahan tadi tercampur merata. Biar makin enak, kita tambahkan bubuk kunyit dan garam secukupnya. Setelah parutan kelapanya berubah warna menjadi lebih kuning, baru kita tambahkan potongan dangkenya. Aduk kembali hingga dangkenya dan bumbunya tercampur semua. Pada dasarnya, sambal kopra ini mirip seperti pepes ikan. Bedanya, daun pembungkus pepes biasanya kan daun pisang. Nah, kalau di Enrekang, Sulawesi Selatan, daun pembungkusnya diganti dengan daun bau. Masyarakat Desa Mataalo terbiasa menggunakan daun bau ini menjadi pembungkus ketan ataupun makanan lainnya. Daun bau ini memiliki tekstur yang lembut dan juga lebar, sehingga cocok untuk dijadikan bungkusan pepes maupun makanan lainnya. Setelah ditaruh, jangan lupa tambahkan ikannya juga ya. Untuk ikannya bisa ikan pedah, gabus, ikan selar, ataupun potongan ikan tongkol. Pokoknya sesuai selera kalian aja deh. Yang penting ikannya jangan terlalu besar dari daun pembungkusnya. Setelah dibungkus, tinggal dikukus deh selama kurang lebih 10-15 menit. Kalau daun baunya sudah berubah warna, menjadi lebih kecoklatan dan juga kering, tandanya sambal kopra ini sudah matang. Langsung saja kita angkat. Sambal kopra ini memiliki aroma yang berbeda loh anak negeri. Hal ini karena daun pembungkusnya menggunakan daun bau.
Sekilas bentuknya mirip makanan sambal lendong ya, tapi jelas berbeda karena ada tambahan potongan dangke dan juga ikannya. Walaupun rasa dangke itu hambar, namun ketika diolah dengan bumbu dan bahan yang lain, membuat dangkenya memiliki rasa yang lebih enak. Sambal kopra dangke ini memiliki rasa yang unik, ada gurih, asin, dan juga ada rasa sedikit manis. Pokoknya semuanya tercampur sempurna deh, dan rasanya tentunya asip Paji. Daun bau sejak zaman dahulu turun-temurun memang sering digunakan sebagai pembungkus makanan. Biasanya digunakan untuk membungkus ketan Cindy. Nah, apalagi ini manfaatnya agar makanannya bertahan lebih lama. Makanya kita pakai di sambal karopa, biar makanannya awet. Makan lagi, ayo makan! Info tambahan nih anak negeri, dangke dulunya hanya disajikan untuk kalangan-kalangan tinggi maupun konglomerat. Namun sekarang, siapa saja bisa menikmati keju khas Enrekang ini. Anak negeri, sudah lama tak berjumpa ya. Seperti biasa, aku mau mengajak kalian keliling-keliling daerah Sulawesi Selatan. Kebetulan aku lagi ada di daerah Enrekang. Di sini banyak terdapat perkebunan maupun persawahan. Ngomongin soal sawah nih, biasanya kan sawah hanya ditanami padi saja ya. Tapi ternyata selain ditanami padi, sawah pun bisa menjadi tempat budidaya ikan loh. Kebetulan petani dan warga desa Parombean ini sedang menangkap ikan mas yang hidup di sawah. Mana Caca? Tidak ada. Ini. Dapat. Jadi biasanya masyarakat Enrekang, khususnya para petani mengenal istilah mina padi atau menanam padi sembari memelihara ikan. Nah, ikan yang dipelihara ini adalah ikan mas atau baby fish. Wah, gede besar. Ayo cari lagi yang lebih besar. Ini. Cari lagi. Oh iya, untuk membuat mina padi tidak sembarangan ya. Yang harus diperhatikan, irigasi airnya harus baik dan tidak boleh surut ataupun mengering. Sedangkan jenis ikan yang dipilih adalah jenis ikan yang pertumbuhannya cepat, tahan terhadap penyakit, dan berwarna cerah. Contohnya seperti ikan mas, ikan nila, maupun ikan koi. Keren banget nih warga desa Parombean ini. Walaupun airnya coklat dan berlumpur, namun penglihatannya masih tajam. Tuh lihat, banyak kita dapat ikan masnya. Ikan mas yang hidup di sawah ini memang besar-besar. Soalnya ikan-ikan ini lebih mudah mendapatkan pakan alami. Sedangkan kotoran dari ikannya bisa menjadi pupuk organik yang sangat baik bagi pertumbuhan padi. Jadi sekarang kita sudah nangkap ikan bersama dengan warga-warga desa Parombean. Di ladang di sawahnya. Waktunya sekarang kita mau masak. Ikan mas yang sudah ditangkap ini mau kita olah menjadi makanan khas Enrekang. Setelah kita ambil ikan di daerah Waimalino, desa Parombean, waktunya kita masak ikan bundu-bundu Tante. Ini menggunakan bahan yang banyak sekali ya, dan ini khas dari Enrekang. Ayo kita masak. Bundu-bundu merupakan salah satu makanan khas Sulawesi Selatan. Biasanya masyarakat Bugis membuat bundu-bundu dengan bahan baku ayam kampung. Namun tidak hanya ayam saja yang bisa dimasak bundu-bundu. Ikan maupun daging sapi pun bisa dimasak dengan bumbu bundu-bundu. Untuk bumbunya terdiri dari cabai merah, bawang merah, dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Setelah itu tambahkan kemiri, potongan jahe, dan juga lengkuas. Setelah semuanya halus, baru deh tambahkan serai. Lanjut kita bikin kuahnya. Kelapa tua yang sudah diparut, lalu diambil santannya. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi langsung saja kita tumis ya. Tumis terus sampai aromanya keluar. Setelah ditumis, baru tambahkan santan kelapanya, lalu aduk hingga kuahnya berubah menjadi lebih kemerahan. Masyarakat Enrekang masih mempertahankan resep maupun proses memasak ikan bundu-bundu secara tradisional. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap makanan warisan masyarakat Bugis. Tante, sudah matang. Bisa dimasuk ikan? Wah. Kepalanya duluan. Oke. Berbeda seperti masak gulai maupun kari, santan yang dipakai akan dimasak sampai kuah santannya mengering. Dan ikan masnya benar-benar matang sampai ke bagian dalam.
Jadi ini dia yang unik dari masakan ikan mas bundu-bundu. Ikan mas ini sisiknya tidak dibersihkan agar daging di dalamnya itu terikat oleh sisiknya. Jadi pas matang nggak pecah dagingnya. Lagi. Untuk memasak ikan bundu-bundu ini memerlukan waktu kurang lebih 25-35 menit. Kalau kuahnya sudah mengering seperti ini, baru tambahkan kelapa sangrai dan parutan lengkuasnya. Penambahan kelapa sangrai dan parutan lengkuas merupakan dua bahan wajib yang harus ada ketika memasak ikan mas bundu-bundu. Dengan penambahan kedua bahan ini, membuat kuah santannya cepat lebih kering dan memiliki rasa gurih, juga lebih terasa parutan kelapanya. Ikan mas bundu-bundunya sudah jadi nih. Makanan ini merupakan makanan khas dari Sulawesi Selatan. Selain di Enrekang, di daerah lain seperti Goa, Makassar, dan Bone juga ada loh. Namun yang membedakan kalau di Enrekang terbiasa menggunakan ikan mas ataupun ikan mujair. Sekarang waktunya kita makan. Baik kumande. Sikat, ayo masuk. Silakan. Penggunaan rempah-rempah yang cukup banyak seperti ketumbar, sereh, kemiri, dan juga lengkuas membuat ikan mas bundu-bundu ini memiliki cita rasa yang khas. Bumbu bundu-bundunya meresap sampai ke dalam daging ikannya. Walaupun tidak digoreng, namun tekstur dagingnya tidak hancur. Jadi lebih enak untuk dimakan. Biasanya bundu-bundu seperti ini tuh dimasak menggunakan ayam. Di Makassar dan di kota-kota lain juga biasa menggunakan ayam. Tapi khusus di Enrekang itu menggunakan ikan. Bisa ikan mas, ikan nila, ikan gabus juga ya. Dan biasanya ikan lele juga. Wah mantap. Bundu-bundu ini juga biasanya adanya kalau ada acara adat. Acara adat atau pernikahan bisa juga. Wah. Ayam bundu-bundu maupun ikan bundu-bundu merupakan menu wajib dihidangkan ketika ada acara adat maupun acara syukuran yang melibatkan banyak orang. Bagi masyarakat Enrekang, tidak lengkap rasanya kalau mengadakan acara besar apabila tidak ada ayam ataupun ikan bundu-bundu. Hamparan kebun terbentang luas di Desa Mata Alo, Kabupaten Enrekang. Kebetulan nih, ada yang sedang panen kebun sayur kol. Lihat, banyak kan sayur kolnya? Kembang kol atau bunga kol merupakan jenis tanaman dari dataran tinggi. Tanaman ini bisa tumbuh subur di daerah pegunungan dengan ketinggian 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Kebetulan kembang kol di kebun ini sudah berumur 75 hari. Tandanya, kembang kol ini sudah siap untuk dipanen. Lihat, kembang kolnya seger-seger banget ya. Waduh, kembang kolnya sudah habis dipanen nih. Eits, tapi tenang. Memang dari awal kita tidak mau memanen kembang kol kok. Tapi kita mau cari tarukolo. Penasaran kan bentuknya seperti apa? Langsung saja kita cari tarukolonya. Ini dia, tarukolo atau tunas sayur kol. Nah, tunas sayur kol ini akan muncul setelah proses panen ya. Ada panen sayur kol. Enak sih. Enak. Coba ya. Rasanya itu agak-agak pahit gitu ya Tante. Tapi enak, gurih. Tarukolo merupakan tunas kol yang tumbuh ketika kembang kol selesai dipanen. Jadi tunas kembang kol ini akan tumbuh di tangkai batang kembang kol yang sudah dipotong. Biasanya tunas ini akan tumbuh 4-6 hari setelah kembang kol selesai dipanen. Tuh lihat, bentuknya mirip dengan kembang kol ya, tapi ukurannya lebih kecil. Nah ini dia tarukolo. Tarukolo itu cuma besarnya sampai segini doang ya? Iya. Sampai tidak bisa lagi lebih besar dari sini. Iya. Apalagi sebesar ini. Iya. Sayur kol. Nah ini dia bedanya. Sayur kol, tarukolo. Walaupun umurnya sama. Iya. 2 bulan. Iya. Biasanya masyarakat Desa Mata Alo ini memanfaatkan tunas kol menjadi makanan khas dan tentunya enak di lidah. Hai salah anak negeri, karena kita sudah ambil ini tadi di kebun tarukolo dan sekarang sudah ada rebung. Waktunya kita masak rebung capcay tarukolo, betul? Bahan yang wajib ada dalam membuat capcay khas Enrekang ini adalah rebung atau tunas bambu muda. Oh iya, tidak semua rebung bisa dimakan ya. Salah satunya rebung bambu apus. Karena rebung bambu apus memiliki kandungan sianida yang cukup tinggi, jadi sangat berbahaya bagi tubuh. Kalau dimakan, bisa membuat keracunan. Sama seperti capcay pada umumnya, capcay khas Enrekang ini juga terdiri dari berbagai macam sayuran. Ada wortel, kentang, terong hijau, dan juga brokoli.
Untuk capcay enrekang tidak menggunakan sawi hijau ataupun sayur kol ya, tapi diganti dengan taru kolo atau tunas kembang kol. Kalau di daerah Kalosi Kabupaten Enrekang, ada tambahan ikan tongkol yang sudah dipanggang atau diasapkan. Nah, ini dia yang membedakan capcay dari enrekang. Karena kalau capcay dari enrekang itu menggunakan ikan tongkol, sedangkan kalau di Jakarta kebanyakan capcay menggunakan bakso. Iya toh? Iya. Makanya ini spesial sekali. Boleh dimakan? Boleh. Enak, apalagi kalau sudah jadi. Nanti suiran ikan tongkol ini akan ditambahkan ke capcay khas enrekangnya. Semua bahan-bahan pembuatan capcay ini tidak ada yang ditumbuk ya. Semua dipotong kecil-kecil, termasuk bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah. Pendek bita pamutu sangala di nasu bita capcay yo Oh. para miki. Oh iya, iya kak. Baru ko ikona. Iya. Pasangan. Yang pertama ditumis, bawang merah, bawang putih, dan potongan cabai merahnya. Dilanjutkan dengan memasukkan potongan daun bawang. Kalau sudah, baru kita masukkan sayurannya. Untuk sayuran yang dimasukkan, pertama itu sayur yang memiliki tekstur agak keras, seperti kentang, wortel, terong hijau, dan juga brokoli. Hal ini bertujuan agar sayur-sayuran ini dimatangkan terlebih dahulu, agar teksturnya menjadi lebih lunak. Nah, jadi setelah beberapa bahan makanan, sayuran ini sudah setengah mateng ya, Teteh. Sekarang waktunya kita kasih masukin taru kolo dan juga rabung. Campur semua taru kolo dan potongan rebung yang sudah aku potong tadi. Masak sampai sayurnya matang. Terakhir, baru deh kita tambahkan suiran ikan tongkolnya. Wah, jadi makin unik kan capcaynya. Kalau ikan tongkolnya sudah ditambahkan, masaknya jangan terlalu lama ya. Tujuannya agar ikan tongkolnya tidak terlalu hancur. Kalau sudah matang, tinggal taruh ke wadah saja. Asik, capcay rebung taru kolonya sudah jadi nih. Walaupun capcay identik dengan masakan Cina, tapi di Indonesia juga punya kok capcay dengan kearifan lokal dan ciri khasnya tersendiri. Mantap. Ini dia rabung capcay taru kulo. Maiki mande. Ayo, ayo. Maiki mande. Memang betul anak negeri, capcay khas enrekang ini memiliki cita rasanya tersendiri. Asinnya pas, pedasnya pas, gurihnya juga pas. Apalagi ada tambahan suiran ikan tongkol yang membuat capcay khas enrekang ini berbeda dari yang lain. Pokoknya capcay rebung taru kolo ini marasa alias enak sekali. Capcay khas enrekang itu unik banget dan berbeda dengan capcay-capcay pada umumnya. Apalagi capcay dari enrekang itu kuahnya tidak kental ya Tante? Karena tidak menggunakan maizena. Apalagi menggunakan ini ikan tongkol. Rasanya enak banget. Tambah lagi Tante? Tambah.